Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ginan Mubarak Dawam, jurusan Hukum Keluarga 2B dengan NIM 121301057. Di sini saya akan mempresentasikan review materi dari pertemuan 10 sampai pertemuan 15 guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertemuan ke-10 menurut Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama yang selalu menyelaraskan hukum-hukum fikih dengan tuntutan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia. Dalam pada itu juga ia berusaha merumuskan pemahaman fikih baru terhadap hukum-hukum fikih yang diwariskan oleh mujtahid di masa lalu. Hasbi As-Siddiqi berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya. Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah ini kemudian dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Pertemuan 11 yaitu Yusuf Qaradawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu menurut Qaradawi telah menghambat kemajuan umat Islam. Dalam masalah ijtihad, Yusuf Qaradawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang mujtahid berwawasan luas dan berpikiran objektif, maka yang diperlukan adalah banyak membaca dan menelaah buku-buku yang juga ditulis dari orang-orang non-Islam dan orang-orang yang menjadi lawan Islam dengan segala kritiknya. Menurutnya bahwa dalam Al-Quran Sunnah ditemukan aturan-aturan yang langsung walaupun tidak rinci mengenai masalah-masalah kenegaraan. Al-Qaradawi berargumen berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis karakter Islam itu sendiri mengenai keberadaan negara dalam Islam. Pertemuan ke-12, pemikiran Hazairin. Pemikiran Hazairin berpengaruh signifikan terhadap hukum pidana Islam dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional di Indonesia. Pengaruh pemikiran Hazairin ini tercermin dari kesejarahan perkembangan politik hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hukum nasional. Pemikiran beliau dalam hukum Islam antara lain adalah mengenai asas bilateral dalam hukum kewarisan. Menurut beliau, sistem kekeluargaan, perkawinan, dan kewarisan dalam Al-Quran adalah bilateral. Pernyataan tersebut konon merupakan kesimpulan atas hasil telaah beliau terhadap ayat-ayat perkawinan dan kewarisan dalam Al-Quran. Beliau meyakini Al-Quran adalah anti kepada masyarakat yang unilateral, yakni masyarakat yang berklan-klan menurut sistem kekeluargaan secara matrilineal dan patrilineal. Jadi Al-Quran hanya meridhoi masyarakat yang bilateral. Pertemuan 13, pemikiran Ali-Yafi dan Sahal Mahfuz dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan wacana fikih sosial. Ali-Yafi dalam menggagas fikih sosial memulai dengan pembahasan tentang Al-Quran, kemudian merambah ke masalah sosial kemasyarakatan yang aktual dan terkait masalah hukum. Ali-Yafi mengajukan 5 tema utama agar dapat memahami Al-Quran secara utuh, yaitu pertama, penegasan dan penguatan eksistensi wahyu, kedua, pengenalan masalah ketuhanan, ketiga, pandangan terhadap Islam, keempat, pengenalan manusia dan kemanusiaan, dan kelima, pandangan terhadap masalah kehidupan. Selanjutnya, konstruksi fikih sosial menurut Sahal Mahfuz bertumpu pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, ajaran syariat Islam yang telah diuraikan oleh fikih dalam komponen tersebut merupakan sarana mencapai kesejahteraan hakiki bagi manusia di dunia dan akhirat. Kedua, komponen-komponen tersebut merupakan indikasi bahwa manusialah yang menjadi sasaran syariat Islam. Oleh karena itu, segala pertimbangan hukum harus bermuara pada terciptanya kemaslahatan umum yang bersifat sosial objektif. Ketiga, untuk mewujudkan kemaslahatan umum tersebut dibutuhkan kontekstualisasi teks-teks fikih yang semula bersifat legal formalistik menjadi lebih bernuansa pemaknaan sosial. Ali-Yafi dalam penjabaran fikih sosialnya lebih kepada mengembangkan konsep fardu kifayah, sedangkan Sahal Mahfuz dalam penjabaran fikih sosialnya mengembangkan pada konsep maqasid syariah, yang pada intinya rumusan pemikiran keduanya adalah sama-sama berbicara dalam dimensi sosial yang menjadi konseptual. Pertemuan ke-14, salah satu ulama yang ikut menjelaskan peta hukum Islam adalah Ibrahim Hussein, mantan guru besar hukum Islam IAIN, sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mantan ketua Komisi Fatwa MUI. Menurutnya hukum Islam itu ada dua. Pertama, hukum Islam yang secara langsung dan tegas ditetapkan oleh Allah melalui dalil qatli, dan kedua, hukum Islam yang ditetapkan pokok-pokoknya saja dan ditetapkan oleh Allah melalui dalil dhanni. Gagasan Ibrahim Hussein mengenai syariah dan fikih merupakan penyederhanaan dari kerancuan pemahaman mengenai hubungan antara ajaran dasar agama, Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman ulama terhadap ajaran dasar agama. Dalam berbagai literatur, fikih itu sendiri dipahami secara berbeda, terutama antara pandangan ulama Hanafi dengan ulama lainnya, Malikiyah dan Syafi'iyah. Oleh karena itu, penjelasan mengenai fikih dan syariat merupakan upaya untuk mendapatkan kejelasan, bukan untuk menyelesaikan. Yang selanjutnya, pertemuan ke-15, yaitu pemikiran dari Munawwir Az-Ghazali, salah satu tokoh yang terkenal dengan pemikiran modernisasi Islam. Adapun yang menjadi dasar pemikirannya adalah kontekstualisasi teks doktrin guna melakukan aktualisasi ajaran Islam. Kontekstualisasi ini dilakukan karena telah terjadinya perubahan-perubahan sosial
Sosial yang menjadi landasan pemikiran politik Munawwir adalah ijtihad. Menurut beliau, ijtihad merupakan wujud kegiatan akal untuk berpikir. Ijtihad lahir dari dorongan Al-Quran dan hadis agar manusia mempergunakan pikirannya dalam menghadapi problem kehidupan. Dalam hal ini merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung. Salah satu kerangka pemikiran Munawwir Ghazali ialah mengenai satu bentuk reaktualisasi hukum waris. Reaktualisasi Munawwir Ghazali merupakan hukum progresif yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu merespon perubahan zaman dengan segala landasannya, serta mampu melayani masyarakat dengan bertumpu pada moralitas sumber daya manusia.